السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله salatu wassalamu ala rasulillah wala khawla wala quwwata illa billah. Ayyuhal kiram, para peserta pada pagi hari ini dan para kembali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terlintas pada benak kita, apa harapan kita, dan apa yang kita takutkan ketika kita mendengar nama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang begitu agung dan begitu mulia, kekasih Allah yang 600 sebelum kelahirannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kabar gembira akan kelahirannya. Yang itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat As-Saff ayat 6, wa idh qala Isa bin Maryam, dan ketika Isa putra Maryam, ya Bani Israel, berkata kepada Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku ini adalah Rasul untuk kalian semua, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu adalah kitab Taurat, yang mubasyiran bil Rasul, dan memberikan kabar gembira akan datangnya seorang Rasul, yakni memberi ismuhul Ahmad, Rasul setelah yang namanya Ahmad, yang tahun 571, sosok bayi yang 600 tahun sebelumnya diberikan kabar gembira, lahir dari seorang ibunya yang namanya Aminah, dari seorang ayah yang namanya Abdullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang begitu agung, yang kemudian ketika umur 40 tahun menerima risalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-ayah, yang ayat ini, Al-Quran ini ketika diturunkan kepada gunung-gunung akan hancur, yang ternyata Al-Quran ini yang kemudian membuka kezaliman menjadi keadilan, merubah peradaban yang gelap yang penuh dari kejahilian menuju peradaban Islam yang kelak apa yang dia bawa ternyata kemudian menguasai 2/3 dunia. Ayyuhal azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya itu. Ketika kita mendengar tadi al-badru alaina, selamat datang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana suku Aus dan Khazraj sangat merindukan sosok manusia yang di yaumul akhir adalah menjadi keberuntungan bagi sebagian manusia, namun menjadi kebangkrutan bagi sebagian manusia. Siapa keberuntungan itu? Keberuntungan adalah orang-orang yang bisa bersama-sama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beruntung itu? Adalah orang-orang yang diizinkan bisa menatap, bisa menyentuh, bisa mendapat belayan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ya rahmatullah, sekaligus menjadi kerugian bagi sebagian manusia. Siapa manusia yang rugi? Adalah manusia yang tidak mau beriman kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, law anna lahum ma fil ardi jami'a, walaupun mereka memiliki seluruh apa yang ada di muka bumi ini semuanya, wa mislahu, dan dia memiliki lagi yang semisal dengan itu,
ma'ahu yang dengannya yaqtadi bihi min azab yaumil qiyamati maqtadilan minhu. Kekayaannya dia serahkan kepada Allah, tapi jangan kau azab kami ya Allah, karena kami tidak beriman kepadamu, kami tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir akan mengatakan demikian, namun kata Allah maqtadilan minhu itu tidak cukup. Oleh karena itu Allah karena Rasulullah, hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sia-siakan. Ada kabar gembira sekalipun kita tidak bertemu dengan Nabi, ada kabar gembira sekalipun kita tidak pernah menyentuh Nabi, ada kabar gembira sekalipun kita tidak pernah mendengarkan suaranya. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabbu," seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintainya. Maka ketika itu Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah sekalipun mungkin iman kami kualitasnya tidak sama? Apakah sekalipun amal kami kualitasnya tidak sama?" Nabi mengatakan, "Sudah kata benar apa yang kau sampaikan." Maka tidak ada yang lebih membahagiakan para sahabat setelah awalnya bahagia menerima Islam kecuali keluarnya hadis ini, "Al-mar'u ma'a man ahabbu." Oleh karena itu Allah kehadiran kita pada pagi hari ini adalah bentuk wujud cinta kita kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Yang kedua, orang yang mencintai Nabi tidak akan kemudian melecehkan ajaran Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Islam adalah ajaran yang Rasul wariskan kepada kita semua. Maka jangan sampai ada persepsi negatif, ada kemudian pandangan negatif terhadap syariat Islam, karena memandang negatif, memandang syariat Islam sudah tidak cocok bagi bangsa ini. Syariat Islam tidak cocok dengan zaman ini. Syariat Islam hanya cocok 14 abad yang lalu. Kalimat-kalimat seperti ini akan mencederai kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kemudian kita kehilangan kesempatan mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal kiram rahimakumullah, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita adalah kemudian pun menjadi hijab kelak di yaumil akhir. Kita bisa menatap kekasih Allah, kita bisa mendengarkan suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mendapat belayan kasih sayangnya, serta kita bisa duduk bermajelis bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.